Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Semoga hari ini adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga hari ini adik-adik senantiasa bersemangat ya dalam kegiatan apapun itu. Perkenalkan, nama kakak Ahmad Sofyan. Kakak pengajar IPS BKB Nurul Fikri Bekasi. Nah, hari ini adik-adik untuk agenda hari ini yaitu materi kita tentang review 1 IPS. Dimana adik-adik sudah mengerjakan belum reviewnya? Apabila sudah mengerjakan, mari kita bahas untuk materi ini. Kita mulai dari nomor 1. Nah, adik-adik, seperti kita tahu, latar belakang kolonialisme di Indonesia diawali dengan adanya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa barat di Eropa. Nah, beberapa hal yang menjadi faktor pendorong penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa barat ada beberapa hal. Yang pertama, ada yang ditemukannya kompas, itu yang pertama sebagai penunjuk arah. Yang kedua yaitu membuktikan bahwa teori bumi itu bulat. Yang ketiga yaitu ingin mencari rempah-rempah. Dan yang keempat yaitu adanya berita perjalanan yang dilakukan oleh Marco Polo. Nah, kita lihat nomor pertama, faktor pendorong pelayaran samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke Asia. Jawabannya apa, Kak? Jawabannya adalah A, yaitu berita perjalanan Marco Polo ke Asia. Nah, sementara untuk B itu pada masa revolusi industri. Nah, kemudian option C, penemuan kapal dengan mesin uap. Sementara teman-teman, mesin uap itu ditemukan oleh seorang tokoh bernama James Watt. Sementara kapal uap ditemukan oleh Robert Fulton. Nah, kemudian terbukanya jalur pelayaran melalui terusan Suez. Nah, sementara kita tahu bahwa terusan Suez dibuat oleh seorang tokoh Prancis bernama Ferdinand de Lesseps pada tahun 1869 dan berakhir tahun 1870. Terusan Suez dibuat untuk memperpendek jarak dari Asia ke Eropa yang semula 6.400 km menjadi setengahnya, yaitu 3.200 km. Nah, jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah A, berita perjalanan Marco Polo ke Asia. Baik, nomor 1 jawabannya A. Nah, kemudian kita masuk berikutnya ke nomor berikutnya ya. Nah, di mana kita tahu bahwa bangsa barat pertama kali yang datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis mempelopori penjelajahan samudra bersama bangsa Spanyol. Bangsa Portugis menaklukkan pertama kali di Indonesia yaitu Malaka pada tahun 1511. Alasan kenapa Portugis menaklukkan Malaka karena pada waktu itu Malaka merupakan pusat perdagangan dan posisi dia sebagai bandar perdagangan dan bandar transito alias tempat singgah, teman-teman. Nah, kemudian setelah berhasil menguasai Malaka, Portugis melanjutkan perjalanannya kemana? Yaitu ke Maluku. Kenapa, Kak, kok ke Maluku? Karena Maluku pada waktu itu dikenal sebagai surganya rempah-rempah, yaitu Ternate dan Tidore. Nah, itu. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor ini, adik-adik, kita lihat. Nah, setelah menguasai bangsa Malaka, Portugis melakukan wilayahnya kemana? Ke Maluku. D. Kenapa Maluku? Karena di Maluku merupakan pusat rempah-rempah. Baik, jawaban nomor 3 adalah D. Nah, kemudian teman-teman, kita tahu bahwa yang namanya Portugis dan Spanyol itu secara tidak langsung ketika datang ke Indonesia ada sebuah perjanjian namanya Perjanjian Tordesillas.
di mana membagi rute pelayaran antara Spanyol dan Portugis. Nah, pada suatu ketika antara Portugis dan Spanyol tiba di sebuah wilayah bernama Maluku, di mana pada waktu itu Portugis dan Spanyol kemudian berselisih, teman-teman. Perselisihan antara Portugis dan Spanyol itu kemudian ditengahi oleh Paus, di mana membagi wilayah kekuasaan antara Portugis dan Spanyol itu. Portugis dan Spanyol itu lebih apa? Portugis dan Spanyol itu lebih ini ya, dibagi ke dalam beberapa bagian ya kekuasaannya. Nah, di mana Portugis dan Spanyol itu nanti menduduki wilayah Maluku, dan kemudian Spanyol menduduki wilayah apa? Wilayah yang namanya Filipina. Baik, sampai sini dulu adik-adik ya. Dari nomor 1, 3 dan seterusnya ada yang tanyakan? Baik. Nah, kemudian berikutnya adik-adik, kita ketahui juga bahwa yang namanya bangsa-bangsa barat di Indonesia diawali dengan penjelajahan Portugis dan Spanyol, adik-adik. Iya. Setelah itu nanti bermunculan negara-negara bangsa-bangsa lain melakukan penjelajahan samudra seperti Belanda, kemudian Inggris dan lain-lain. Baik. Nah, itu ya adik-adik ya untuk nomor 1, 3 dan seterusnya. Nah, untuk soal yang nomor 4, dampak dari perjanjian Saragossa. Nah, sebentar, perjanjian Saragossa. Nah, perjanjian Saragossa itu pada tahun 1530-an, di mana membagi wilayah kekuasaan antara Spanyol dan Portugis. Nah, batasnya itu nanti Portugis nanti tetap bertahan di Maluku hasilnya, dan Spanyol kemudian hengkang dari Maluku lalu menguasai yang namanya Filipina. Nah, sehingga nomor 4 jawabannya apa? Dampak dari perjanjian Saragossa antara Spanyol dengan Portugis apa? Yaitu jawabannya B. Oke. Baik, sampai sini dulu ya untuk nomor berikutnya. Nah, adik-adik, setelah bangsa Portugis, bangsa Spanyol, ada bangsa berikutnya yang datang ke Indonesia, yaitu bangsa Belanda. Nah, seperti kita tahu adik-adik, bangsa Belanda itu tiba di Indonesia pada tahun 1596 Masehi di Banten, di bawah pimpinan siapa? Di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman membawa pelayaran dari Belanda ke Indonesia, khususnya ke Banten. Nah, kemudian alasan kenapa Belanda datang ke Indonesia, karena pada waktu itu tempat biasa mereka berdagang yang bernama Lisabon itu ditutup oleh Portugis. Nah, selebihnya semenjak ditutupnya oleh Portugis, Belanda mulai mencari wilayah, mencari rute pelayaran untuk melakukan yang namanya penjajahan samudra demi mencari rempah-rempah. Nah, kemudian lama-kelamaan Belanda tiba di Indonesia yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman berhasil membawa yang namanya rempah-rempah, kemudian nanti ada pelayaran berikutnya dipimpin oleh Jacob van Eyck pada tahun 1599. Nah, semenjak dua pelayaran itu, lambat laun mulai banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia melakukan transaksi perdagangan untuk mencari rempah-rempah, untuk mendapatkan rempah-rempah. Seperti kita ketahui, para pedagang Eropa ketika tiba di Asia mendapatkan harga membeli rempah-rempah dengan harga murah, kemudian menjual kembali di Eropa dengan harga yang sangat mahal, adik-adik. Begitulah sistem dagang. Mengeluarkan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
Nah, kemudian adik-adik, saking banyaknya pedagang Belanda, maka antara pedagang Belanda satu dengan para pedagang Belanda yang lain, mereka kemudian saling bersaing satu sama lain. Lalu kerajaan Belanda pada waktu itu mengusulkan pada tahun 1602 dibuat kongsi dagang bernama VOC. Nah, adik-adik ada yang tahu kepanjangan dari VOC? Kepanjangannya adalah Verenigde, kemudian OOS, kemudian Indies Compagnie. Nah, ini. Oke. Nah, VOC. Nah, VOC sendiri didirikan tahun 1602. Nah, di mana VOC sendiri adik-adik ya? Kita tahu apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya VOC itu adalah Persekutuan Pedagang Hindia Timur. Nah, ini Persekutuan Pedagang Hindia Timur. Nah, menurut adik-adik, VOC didirikan di Hindia Belanda itu ada tujuannya nggak? Ada. Tujuannya itu adalah untuk menghindarkan persaingan dagang antara sesama pedagang Belanda. Nah, itu latar belakang kenapa dibuat VOC, adik-adik. Nah, kemudian VOC sendiri untuk wilayah jajahan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Dan kemudian ya, gubernur jenderal inilah bertanggung jawab kepada direktur yang dinamakan Heren 17 atau direktur 17. Nah, kemudian adik-adik, kerajaan Belanda memberikan hak istimewa terhadap VOC ini yang dikenal dengan hak oktroy. Nah, adik-adik, itu sekelumit mengenai VOC. Baik, kita ke soal. Tujuan pembentukan VOC oleh Parlemen Belanda apa aja? Yang pertama, option A, menguasai seluruh wilayah Indonesia. Untuk option A sendiri itu nanti perkembangan nanti di mana VOC dengan teknik adu domba alias divide et impera itu berhasil menguasai seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu option A. Option B kita lihat lagi, yaitu mengatasi persaingan sesama pedagang Belanda. Itu jawabannya, adik-adik. Kenapa? Karena mengatasi persaingan sesama pedagang Belanda itu yang menjadi tujuan dan latar belakang berdirinya VOC. Nah, option C kita lihat, menghadapi perlawanan rakyat Indonesia. Justru nanti perkembangan berikutnya VOC itu mendapatkan perlawanan. Nah, kemudian option D, menciptakan perdagangan bebas. Tidak, adik-adik. VOC tidak menciptakan perdagangan bebas, hanya menerapkan sebuah sistem dagang namanya monopoli. Baik, dari penjelasan itu dapat kita simpulkan nomor 6, tujuan pembentukan VOC oleh Parlemen Belanda apa? Yaitu jawabannya B, mengatasi persaingan sesama pedagang Belanda. Baik, nah ini untuk yang nomor 6, adik-adik ya. Oke, baik, kita lihat lagi adik-adik ya. Kita mengacu untuk soal berikutnya. Nah, adik-adik, VOC ketika didirikan oleh Belanda mendapatkan hak-hak istimewa. Nah, hak istimewanya apa aja, Kak? Hak istimewanya itu ada beberapa hak. Nah, hak istimewa bahasa Belandanya apa, Kak? Bahasa Belandanya yang dikenal dengan hak oktroy. Nah, hak oktroy adalah hak istimewa yang diberikan oleh kerajaan Belanda terhadap VOC. Nah, itu. Kemudian adik-adik ya, berikutnya kita lanjutkan lagi ya. Hak oktroy yang dilakukan VOC apa aja? Nah, satu, yaitu ada yang namanya hak untuk monopoli. Tapi sebentar adik-adik ya.
kita iklan dulu. Untuk berikutnya nanti kita bahas secara panjang lebar. Baik, kita iklan dulu sebentar Adik-adik ya. Adik-adik, kita kembali lagi ke pembahasan. Tadi sampai mana Adik-adik? Sampai mana? Nah, tadi itu sampai hak oktroy. Apa itu hak oktroy, Kak? Hak oktroy itu adalah hak istimewa yang diberikan Kerajaan Belanda terhadap VOC. Hak istimewanya apa aja, Kak? Hak istimewanya satu, hak untuk monopoli. Nah, adik-adik, ada yang tahu monopoli itu apa? Adik-adik jangan salah arti, monopoli itu bukan permainan. Yang dimana ketika lewat saat dapat 20.000 ada dana umum sama kesempatan. Itu permainan kita waktu kecil adik-adik. Nah, yang disebut monopoli adalah hak menguasai perdagangan secara utuh. Dimana dia menjadi penguasa tunggal perdagangan, ketika ada saingan langsung dihancurkan. Perlu ditambahkan juga adik-adik bahwa hak monopoli yang diberlakukan oleh VOC inilah yang nantinya akan memunculkan perlawanan-perlawanan dari beberapa kerajaan di Nusantara. Di mana dengan adanya hak monopoli ini, perdagangan sebuah kerajaan menjadi mati. Nah, itu yang pertama, hak monopoli. Yang kedua, ada yang namanya hak mendirikan benteng. Nah, ini hak mendirikan benteng. Lah, kenapa mesti mendirikan benteng, Kakak? Benteng digunakan oleh VOC sebagai markas, selain kantor juga. Itu untuk yang kedua. Lanjut yang ketiga, adik-adik. Hak monopoli yang ketiga adalah yaitu hak mencetak mata uang. Jadi pemerintah dan pemerintah Kerajaan Belanda itu memperbolehkan VOC mencetak mata uang untuk transaksi pembayaran sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan. Nah, ini untuk yang namanya hak oktroy dan alias hak istimewa. Nah, lanjut berikutnya. Adik-adik ya. Di mana berikutnya itu ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Belanda atau VOC ini. Apa aja, Kak? Yaitu, nah kita lihat kebijakan berikutnya ya. Yang pertama apa aja? Satu, ada yang dinamakan verplichte leveransi. Nah, ini. Kakak, apa itu verplichte leveransi? Verplichte leveransi itu artinya penyerahan wajib, di mana setiap penduduk wajib menyerahkan apa yang mereka punya tanpa kecuali. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ada yang namanya ekstirpasi. Nah, yang kedua itu ekstirpasi, adik-adik. Apa itu ekstirpasi? Ekstirpasi itu adalah di mana sebuah kebijakan menebang pohon rempah untuk menjaga kestabilan harga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang dinamakan pelayaran honggi. Nah, apa itu, Kak, pelayaran honggi? Pelayaran honggi itu adalah sebuah patroli yang dilakukan atau diterapkan di Maluku untuk mencegah perdagangan gelap. Nah, dari penjabaran berikut kita langsung ke soal nomor 7. Kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia pada masa kekuasaannya apa aja? Option A, kita lihat, melakukan politik etis. Nah, adik-adik, politik etis itu tidak zaman VOC, tapi masa kolonial Belanda. Politik etis artinya politik balas budi. Option A salah ya, dia. Nah, option B ada pelayaran honggi. Nah, ini benar jawabannya ya. Melakukan pelayaran honggi adalah kebijakan Belanda untuk mencegah perdagangan gelap. Nah, C menerapkan sistem sewa tanah. Nah, sistem sewa tanah ini bukan kebijakan VOC,
tapi kebijakan dari Thomas Stamford Raffles alias Landrente kalau dalam bahasa asingnya. Lalu menerapkan sistem perdagangan bebas, itu juga salah adik-adik. Nah, jadi jawabannya apa Kak? Nomor 7, kebijakan VOC yang diterapkan, jawabannya apa? Jawabannya adalah B, melakukan pelayaran Honggi. Nah, baik adik-adik ya, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan adik-adik? Nah, bagaimana dari nomor 1 sampai nomor sekian, ada yang benar? Wah, alhamdulillah kalau benar semua ya. Nah, baik, kita lanjut berikutnya. Ada istilah gubernur jenderal. Adik-adik, gubernur jenderal itu adalah sebuah jabatan tertinggi di negeri jajahan. Nah, kita lihat berikutnya. Gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia ketika Belanda di bawah kekuasaan Prancis. Apa aja? Baik, kita jabarkan satu-satu. Nah, adik-adik, perlu kita ketahui sebenarnya Belanda itu pernah dikuasai oleh Prancis. Memang betul. Di mana pada waktu itu Prancis dipimpin oleh seorang kaisar bernama Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte memiliki ambisi yang luar biasa untuk menguasai seluruh daratan Eropa. Tercatat beberapa negara-negara yang pernah dikuasai oleh Prancis termasuk Belanda. Hanya satu negara saja yang tidak pernah ditaklukkan, yaitu Inggris. Dalam bahasa kita, Inggris itu adalah musuh bebuyutan dari Prancis. Nah, ketika Prancis menaklukkan Belanda, itu dengan sangat mudah ditaklukkan. Kenapa Kak? Karena pada waktu itu Kaisar Prancis yang asli bernama William kelima itu kabur ke Inggris. Entah bagaimana kok bisa kabur ke Inggris. Apakah takut mati? Tidak ada sumber yang menyatakan alasannya kenapa. Nah, ketika kabur dari Inggris itu ke Inggris itulah menyebabkan tahta kekuasaan Belanda itu kosong. Dengan mudah Napoleon menguasai Belanda karena rakyat dan tentara tidak diperintahkan untuk bersiaga. Nah, kemudian mengetahui kekaisaran Belanda kosong, istana Belanda kosong, Louis Napoleon mengangkat adiknya. Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya bernama Louis Napoleon menjadi kaisar Belanda, menggantikan William kelima yang kabur ke Inggris. Nah, itu alasan kenapa gubernur jenderal Belanda di bawah kekuasaan Prancis. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, kemudian Louis Napoleon mengetahui bahwa kakaknya bermusuhan dengan Inggris, memanggil seorang prajurit, seorang tentara yang cakap bernama Herman William Dendels untuk datang ke Indonesia. Tujuannya adalah mempertahankan Pulau Jawa secara khusus, umumnya Hindia Belanda dari serangan Inggris. Nah, disitulah kita lihat bahwa ketika Herman William Dendels itulah secara tidak langsung kita berada dalam kekuasaan Prancis. Karena yang berkuasa pada waktu itu Napoleon Bonaparte yang notabene Louis Napoleon yang merupakan adik kandung dari Napoleon Bonaparte Kaisar Prancis. Kita lihat ke soal. Nah, gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia ketika Belanda di bawah kekuasaan Prancis. Option A, Van der Capellen. Nah, ada tahu siapa yang namanya Van der Capellen ini? Van der Capellen ini adalah gubernur jenderal Belanda setelah Raffles. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, option B, Thomas Stamford Raffles. Nah, dari segi namanya aja ada juga kita tahu bahwa Indonesia pernah dikuasai Inggris. Nah, di mana Thomas Stamford Raffles itu adalah gubernur jenderal kebangsaan Inggris. Option C, yaitu Pieter Both. Nah, Kak, emang ada ya Pieter Both hubungannya dengan VOC? Ada, adik-adik. Pieter Both adalah gubernur jenderal pertama ketika VOC berdiri. Di mana pada waktu itu Pieter Both memegang kekuasaan dan bertahta di Ambon. Nah, D jawabannya, Herman William Dendels. Baik, sampai sini dulu adik-adik. Dari nomor yang kakak bahas tadi, ada yang tanyakan?
Benar semua adik-adik? Wah, alhamdulillah. Kalau benar semua, alhamdulillah. Kakak senang sekali ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Oke, baiklah. Nah, kita tahu bahwa adik-adik ada seorang gubernur jenderal yang bercinta pendidikan dan merupakan salah satu inisiator dari Kebun Raya Bogor. Siapa? Ayo, ada yang ingat nggak? Siapa? Yaitu Thomas Stamford Raffles. Nah, perlu kakak singgung sedikit ya adik-adik ya untuk nomor 9 ini. Siapakah Thomas Stamford Raffles? Mari kita lihat. Nah, adik-adik, kita ketahui bahwa yang namanya Raffles memiliki beberapa karakteristik. Nah, apa aja kak? Raffles adalah tokoh yang menciptakan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah alias Landrente. Nah, ini sistem sewa tanah alias Landrente. Nah, kemudian Raffles yang kedua, apa yang kita tahu tentang Raffles? Yang kedua, Raffles adalah tokoh yang mencinta ilmu pengetahuan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Raffles itu adalah sosok yang cinta ilmu pengetahuan. Saking kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, adik-adik, sampai Raffles membuat sebuah buku yang berjudul History of Java alias Sejarah Pulau Jawa. Nah, kemudian adik-adik, apa berikutnya? Yang ketiga, Raffles merupakan salah satu tokoh yang memperkenalkan sistem mata uang. Nah, sistem mata uang dalam transaksi pembayaran. Yang semula kita memakai yang namanya sistem barter, kemudian diganti dengan sistem uang. Tapi sayang ya adik-adik ya, sistem uang ini tidak berjalan mulus. Kenapa tidak berjalan mulus? Karena rakyat Indonesia pada waktu itu belum memahami sistem mata uang. Nah, dari penjabaran kakak ini, ada yang ditanyakan adik-adik? Nah, baik. Kalau menurut kalian sudah jelas, mari kita ke soal. Tindakan Thomas Stamford Raffles untuk memajukan kegiatan ekonomi di Indonesia adalah yang pertama, mempertahankan sistem penyerahan wajib. Justru pada masa Raffles dihapuskan. Salah ya. Kemudian melakukan monopoli perdagangan. Itu salah juga karena monopoli perdagangan salah satu hak istimewa yang dilakukan oleh VOC pada waktu itu. Lalu menerapkan sistem sewa tanah alias Landrente. Nah, ini jawabannya benar nih adik-adik. Jawabannya C. Nah kakak, apa yang berikutnya? Sistem tanam paksa. Oh, sistem tanam paksa tidak diberlakukan pada masa Raffles, tapi pada masa Johannes van den Bosch. Jadi jawaban nomor 9 apa kak? Jawaban nomor 9 adalah C, sistem sewa tanah. Oke, baik ya adik-adik, kita sejenak rehat dulu ya untuk iklan sejenak. Nanti kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik ya. Nah, setelah adik-adik melihat iklan dari NF ya. Nah, oke. Kita lanjut berikutnya ya adik-adik ya. Nah, berikutnya itu ada istilah salah satu aturan dalam tanam paksa. Nih adik-adik, kalau kita bahas tanpa kita tahu sebab-sebabnya kan bingung ya. Maka kakak istilahnya akan bahas sedikit apa itu sistem tanam paksa. Baik. Nah, adik-adik, seperti kita tahu, sistem tanam paksa itu pernah diberlakukan di Indonesia. Di mana pada waktu itu sistem tanam paksa sukses membuat Belanda yang semula bangkrut jadi makmur, yang semula utangnya banyak jadi lunas, yang semula rakyatnya kelaparan, kemiskinan itu menjadi sejahtera. Nah, adik-adik, setidaknya kakak akan memberikan informasi sedikit termasuk kebijakan dari sistem tanam paksa.
Baik, kita lihat di papan tulis ya, jadi ya, untuk sistem tanam paksa ini. Sistem tanam paksa, bahasa asingnya adalah kultur stelsel. Bahasa asingnya adalah kultur stelsel. Nah, ini kultur stelsel diberlakukan tahun 1830 oleh seorang tokoh bernama Johannes van den Bos. Nah, ini tokohnya adik-adik, Johannes van den Bos. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa yang namanya Johannes van den Bos ini, menurut adik-adik, memberlakukan sistem tanam paksa, ada latar belakangnya nggak? Ada, adik-adik. Tercatat ada beberapa latar belakang yang menyebabkan kultur stelsel ini diberlakukan. Apa aja? Satu, latar belakang saya singkat LB aja ya, adik-adik ya. LB di sini bukan nama terminal di Jakarta Selatan, adik-adik, Lebak Bulus, bukan, tapi latar belakang. Nah, yuk, apa aja ya? Yuk, kita lihat nomor pertama ya, adik-adik ya. Yang pertama, karena kas negara yang kosong. Ya. Suatu negara apabila kas negaranya kosong, ya ibaratkan kehilangan separuh nafasnya, adik-adik. Di mana pada waktu itu sebuah negara tidak bisa melakukan pembangunan. Nah, kas negara yang kosong itu yang pertama. Yang kedua, yaitu karena utang yang cukup banyak. Ya. Jadi yang namanya tradisi utang itu tidak hanya sekarang, dari dulu pun pernah ada. Makanya dari lubang tutup lubang, pinjam uang bayar utang. Nah, gitu. Nah, kemudian lanjut berikutnya, yang ketiga, latar belakang yang ketiga karena apa? Pemisahan Belgia. Nah, ini untuk latar belakang. Nah, kemudian Kak, pada masa sistem tanam paksa ini emang ada beberapa ini enggak tanaman yang wajib ditanam? Ada. Pada sistem tanam paksa ini ada tanaman yang wajib ditanam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aja dah ya. Apa aja Kak? Yang pertama ada yang namanya kina. Kina adalah salah satu tanaman wajib yang perlu ditanam. Kenapa? Sebagai obat untuk penyakit malaria. Itu yang pertama. Yang kedua, ada vanili. Ada mungkin tahu apa itu vanili? Apa? Vanili itu apa? Vanili itu jangan adik-adik plesetin sepeda waktu adik-adik kecil yang ada celupbannya. Salah, itu bukan vanili tapi family ya. Nah, yang dimaksud vanili di sini adalah yang namanya sebuah tanaman di mana untuk memperkuat wangi sebuah masakan. Sebagai contoh ketika bulan Ramadan, ayah ibu kita memasak kolak pisang dikasih vanili untuk memperkuat rasanya. Wah, jadi gila ya, bentar lagi bulan Ramadan nih. Oke. Nah, yang kedua vanili. Yang ketiga ada yang namanya kopi. Kopi adalah tanaman wajib yang wajib ditanam pada waktu itu. Nah, kopi itu kemudian menjadi sebuah minuman favorit yang bertahan sampai saat ini. Kemudian ada teh, lalu tembakau. Oke. Dari penjabaran kakak ini, adik-adik, ada yang tanyakan nggak? Nah, silakan pahami dulu. Jadi sistem tanam paksa itu, kakak ulang lagi sekali lagi ya, bahwa sistem tanam paksa berasal dari bahasa Belanda kultur stelsel, diberlakukan 1830, tokohnya bernama Johannes van den Bos. Latar belakangnya karena beberapa hal, kas negara yang kosong, utang yang banyak, dan pemisahan Belgia. Kemudian tanaman yang ditanam itu banyak, yaitu ada kina, ada vanili, ada kopi, ada teh, dan tembakau. Baik,
Nah, setelah ini adik-adik, setelah kalian catat, setelah kalian perhatikan, kakak akan menjabarkan aturan dari sistem tanam paksa. Baik, kita lanjut. Kakak hapus dulu ya adik-adik ya. Untuk materi ini, kakak hapus dulu sebentar. Nah. Baik, Kak, emang yang namanya sistem tanam paksa ada aturannya nggak? Ada. Baik, kita masuk aturan dari sistem tanam paksa. Aturan sistem tanam paksa, adik-adik, ada beberapa hal. 1/1/5 lahan dipakai untuk yang namanya sistem tanam paksa ini. Jadi hanya 1/5 lahannya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, masa penanaman dari sistem tanam paksa ini adalah 66,5 hari. Kalau dihitungkan ke hari ya mungkin 2 bulan lebih adik-adik. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah kerugian dari hasil penanaman itu ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini adik-adik aturan dari sistem tanam paksa yang kakak jelaskan. Semoga dengan adanya penjelasan ini adik-adik bisa memahami nih kenapa jawabannya ini. Nah, ini ya aturan sistem tanam paksanya. 1/5 lahan dipakai, masa penanaman 66,5 hari, kerugian ditanggung pemerintah. Yuk, kita balik ke soal. Nah, adik-adik, salah satu aturan pokok dalam kebijakan tanam paksa. A. Rakyat diwajibkan menyediakan 1/5 lahan untuk tanaman ekspor. Betul, itu jawabannya D. Nah, kemudian B. Tanah yang disediakan penduduk akan dikenakan pajak. Justru tanah yang disediakan itu bebas pajak. Tapi ada penyimpangannya juga ya. Nah, kemudian C, jika terjadi gagal panen menjadi tanggung jawab petani. Nah, itu penyimpangan. Jadi option B dan option C itu penyimpangan dari aturan sistem tanam paksa ini. D, rakyat wajib menanam padi. Itu salah. Sehingga jawabannya apa Kak untuk nomor 10? Jawabannya adalah A. Nah, yaitu rakyat diwajibkan menanam. Nah, kemudian adik-adik, setiap kebijakan pasti ada namanya pro dan kontra. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Nah, kakak, memang sistem tanam paksa ini ada yang mengkritik bahkan. Ya. Tercatat ada beberapa tokoh yang mengkritik sistem tanam paksa ini. Baik, kakak jelaskan sekelumit mengenai pengkritik sistem tanam paksa. Yuk, kita ke papan tulis. Nah, baik, kita lanjut berikutnya pengkritik sistem tanam paksa. Nah, pengkritik sistem tanam paksa ini maksudnya apa Kak? Haters? Bukan. Orang yang melihat kebijakan sistem tanam paksa ini sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Bahkan sampai rakyat Indonesia mengalami kemiskinan dan kelaparan pada waktu itu. Ya iya, bayangin aja kita disuruh menanam tapi kita tidak diberi yang namanya subsidi untuk menanam itu. Subsidi untuk pupuk dan lainnya tidak diberi. Nah, kemudian pengkritiknya siapa aja? Yang pertama ada yang namanya Van der Putte. Nah, ini Kak, siapa itu Van der Putte? Van der Putte itu adalah seorang tokoh yang mengkritik melalui sebuah tulisan yang bernama apa? Yaitu Suiker-Contracten. Nah, ini bukunya yang berjudul Suiker-Contracten. Kakak, ini Suiker-Contracten ini apa Kak? Suiker-Contracten itu bahasa Belanda. Nah, bahasa Indonesianya apa Kak? Kontrak gula. Ini membahas tentang kontrak gula. Nah, ini pengkritikan pertama. Yang kedua, adik-adik masih ingat? Ini pernah kalian dulu pelajari waktu kelas 5.
yaitu ada Edward ya Dawes Dekker. Nah, Edward Dawes Dekker, adik-adik. Edward Dawes Dekker itu siapa, Pak? Edward Dawes Dekker itu dulu punya nama samaran namanya Multatuli. Nah, mengkritik bukunya apa, Kak? Berjudul Max Havelaar. Nah, ini ya, Max Havelaar. Tuh. Kemudian yang ketiga siapa, Kak? Yaitu seorang tokoh bernama Baron van Hove. Nah, beliau siapa, Kak? Beliau itu jurnalis, ya, dimana mengkritik tajam mengenai pemberlakuan sistem tanam paksa. Nah, adik-adik sudah lihat di papan tulis pengkritik tanam paksa selebihnya ada seperti ini. Ada Van der Putte menulis sebuah buku bernama Suiker Kontrakten alias kontrak gula. Yang kedua, Edward Dawes Dekker menulis sebuah buku berjudul Max Havelaar, nama samarannya Multatuli, serta Baron van Hove. Baik, kita ke soal adik-adik ya. Nah, tokoh Belanda yang menentang penerapan sistem tanam paksa. Baik, option A, Edward Dawes Dekker, betul. Baron van Hove, betul. Johannes van den Bosch, salah. Nah, kenapa Johannes van den Bosch salah? Karena Johannes van den Bosch itu pencipta tanam paksa. Oke, nah kemudian option A salah ya, adik-adik ya. Option B, Johannes van den Bosch, beliau pencipta tanam paksa. Theodor van der Venter, pencipta atau pengusul teori politik etis. Snokubronje, siapa itu, Kak? Snokubronje itu adalah seorang ahli untuk meneliti perang Aceh. Nah, option B juga salah. Option C, Van der Putte, Edward Dawes Dekker, dan Baron van Hove, itu jawabannya benar. Nah, itu tokoh yang mengkritik. Nah, Kakak, option D bagaimana? Option D, EFE Dawes Dekker. Kakak, siapa itu? EFE Dawes Dekker itu Eugene Francois Edward Dawes Dekker. Kakak ulang ya. EFE itu apa? Eugene. Nah, begini tulisannya nih, ada ya. Eugene, ya. Kemudian Francois Edward Dawes Dekker. Nah, ini. Nanti adik-adik di materi pergerakan nasional, Eugene Edward Francois Dawes Dekker dikenal dengan Dr. Danurija Setiabudi, pendiri dari Indes Partis. Kemudian Baron van Hove dan Van der Putte, salah. Jadi jawaban nomor 11 adalah C. Oke, baik. Nah, kemudian adik-adik ya, kita lanjut berikutnya. Nah, adik-adik, bagaimana penjelasan Kakak tadi? Ada yang masih bingung nggak? Aduh, Kak, penjelasannya panjang banget. Memang adik-adik, penjelasan untuk pelajaran ini memang harus dijelaskan biar kita mengetahui sebab-sebab terjadinya sebuah peristiwa, sebab-sebab kenapa jawabannya ini. Adik-adik masih siap? Masih semangat? Baik, kalau masih semangat adik-adik, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, oke, lihat untuk yang ini. Adik-adik, kita lihat tokoh yang mewakili Belanda dalam mengadakan perundingan dengan Pangeran Diponegoro. Nah, adik-adik, sebenarnya kita ketahui bahwa Perang Diponegoro adalah perang yang paling dikenal dalam sejarah penjajahan Belanda. Kenapa dikenal, Kak? Karena Perang Diponegoro sukses membuat keuangan Belanda itu habis. Biaya perang kurang lebih 20.000 gulden, di mana banyak pihak yang dilibatkan, adik-adik. Nah, kemudian Perang Diponegoro itu kemudian terhenti gara-gara taktik licik yang dilakukan oleh tokoh ini. Siapakah tokoh ini? Nah, kita jabarkan adik ya, bahwa tokoh ini benar-benar sangat berpengaruh. Kita lihat option A.
Mayor Jenderal Van Hees. Nah, adik-adik, kalau adik-adik membaca materi yang sudah diajarkan kakak pengajarnya, yang sudah diajarkan guru sekolahnya, Jenderal Van Hees adalah jenderal yang paling berpengaruh pada masa Perang Aceh. Kenapa kakak? Karena pada masa Van Hees inilah yang dikenal dengan pasukan Masose berhasil memukul mundur bahkan membuat Aceh menyerah. Nah, Van Hees adalah seorang tokoh pada Perang Aceh. Oke, option A sudah kakak jelaskan. Option B, Jenderal Michels. Nah, kalau Michels, adik-adik jangan ingat back dari timnas, yaitu Diego Michel, bukan. Kalau Diego Michel itu back, yang dimaksud adalah seorang jenderal yang meninggal pada sebuah pertempuran di Bali, adik-adik. Jadi apa keterangannya kak? Michel ini adalah seorang tentara, seorang jenderal yang meninggal pada Perang Bali. Nah, kemudian Christopher, nah kita lihat Christopher juga seorang prajurit ya adik-adik ya. Nah kemudian Jenderal de Kock. Nah, Jenderal de Kock ini adalah jenderal yang benar-benar cerdas. Di mana Jenderal de Kock yang menerapkan yang namanya sistem benteng stelsel dan melakukan tipu daya terhadap Pangeran Diponegoro sehingga Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap kemudian diasingkan ke Makassar sampai beliau meninggal. Nah, bagaimana jawaban dari nomor 14 ini kakak jabarkan? Kita lanjut. Gambar di atas adalah tokoh yang mewakili Belanda saat mengadakan perundingan dengan Pangeran Diponegoro di Magelang. Yaitu jawabannya D, Jenderal de Kock. Baik, adik-adik ya, sampai sini dulu penjelasannya. Mungkin adik-adik, mungkin ya kita istirahat dulu, ya. Dimana kita iklan dulu sebentar, adik-adik ya, untuk berikutnya. Oke, baik. Nah, dimana adik-adik ya, kita istirahat dulu untuk satu hal lagi. Adik-adik, gimana? Nah, sekarang soal terakhir ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, seperti kita tahu bahwa rakyat Indonesia tidak mau dijajah, maka melakukan perlawanan. Tercatat di beberapa daerah melakukan perlawanan, dari mulai Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, bahkan Kalimantan. Nah, adik-adik, kalau kita lihat beberapa perlawanan yang dilakukan, yaitu untuk mengusir kolonial. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita soal terakhir adik-adik ya. Latar belakang terjadinya perang Banjarmasin melawan Belanda apa aja? Baik, adik-adik kita jabarkan satu-satu. Option A yaitu tuntutan Belanda menghapuskan hak tawan karan. Nah, kakak jelaskan sedikit adik-adik ya. Apa itu tawan karan? Nah, untuk option A adik-adik ini untuk perang Bali. Nah, jadi untuk perang Bali adik-adik ya, di mana tawan karan itu adalah menawan ya, harta pada kapal yang karam. Nah, jadi di Bali itu ada sebuah hukum namanya tawan karan. Setiap kapal yang karam di wilayah kerajaan Bali, maka harta kapal tersebut menjadi milik kerajaan bersangkutan. Sebagai contoh begini, kita punya kapal nih, kemudian karena ombak yang besar, kemudian itu kapal kemudian karam dan di wilayah, misalkan di wilayah Buleleng. Nah, otomatis harta kekayaan kapal kita itu bukan milik kita lagi, tapi milik kerajaan Buleleng. Nah, itu yang namanya tawan karan. Jadi option A itu untuk penjelasan perang Bali. Nah, jadi latar belakang perang Bali ada di option A. Kita lanjut berikutnya, option B. Option B yaitu perluasan wilayah untuk mewujudkan Pax Neerlandica. Adik-adik,
Untuk mewujudkan Pax Nerandika ini ada dua perang, yaitu pertama perang Aceh, yang kedua ada perang Tapanuli. Nah, perang Tapanuli. Perang Tapanuli ini terjadi di daerah Tanah Batak, ya, di mana tokohnya bernama Sisingamangaraja yang ke-12. Nah, yang dimaksud Pax Nerandika itu apa, Kakak? Pax Nerandika itu adalah dalam bahasa sejarahnya yaitu politik pasifikasi. Politik pasifikasi yaitu sebuah politik untuk memperluas kekuasaan. Nah, ini. Jadi option B untuk penjelasan perang Aceh dan perang Tapanuli. Oke. Kemudian option C, Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan. Betul, adik-adik, ini jawabannya. Karena pada waktu itu Belanda ikut serta dalam pemilihan raja sultan, di mana pada waktu itu terpilih seorang raja atau sultan bernama Tamjidillah yang notabene sultan yang sangat dibenci oleh rakyatnya. Tuh. Kemudian option D yaitu kuatnya ajaran adat yang menyimpang dengan ajaran Islam. Nah, kalau yang option D ini nanti penyebab perang Bonjol. Nah, di mana tokohnya siapa? Tuanku Imam Bonjol. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi option A ini penjelasan dari kakak, option B juga ini, C jawabannya D untuk perang Bonjol. Nah, oke, ada ya. Jadi pembahasan untuk review kali ini kakak sampai di sini. Nah, nanti adik-adik kita bahas lagi. Nah, demikian adik-adik pembahasan review kelas 8 dari kakak pengajian Nurul Fikri. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, ada kekurangan dari apa yang kakak sampaikan. Besar harapan kakak adik-adik bisa paham apa yang kakak sampaikan dan kakak tunggu di Nurul Fikri. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.